Namun pandemi itu menjadi sebuah krisis. Kenapa? Karena digoreng oleh informasi yang gak jelas. Yang disampaikan di informasi itu apa? Kematian. Padahal yang sukses, yang sehat juga banyak. Kita khawatir, kita takut, cemas. Ada yang stres, kan begitu kan? Kalau ini fokusnya nih, ya, fokusnya ini problem, ini opportunity, kira-kira kita akan fokus kemana? Ke problem, opportunity-nya hilang. Karena tiap hari dibom dengan informasi-informasi negatif. Gitu. Gak ada tuh yang namanya krisis. Maksudnya kita sikapi itu ada. Namun kita jangan terbawa ikut-ikutan krisis. Kita harus menjadi sumber penerang. Kita harus menjadi generator. Jangan jadi lilin. Gak bagus jadi lilin. Itu istilah menurut saya gak cocok buat kita sebagai pengusaha. Tapi kita bagaimana menjadi sumber penerang yang lainnya. Memberikan optimisme. Tebarkan optimisme dari teman-teman MMC. Kita lunas utang bisa loh. Kita bisa mengembangkan bisnis tanpa utang, bisa. Inilah silaturahmi bela negara MMC Indonesia Indah, Indonesia Cerah. Pembacaan doa oleh Dr. Kiai Haji Abdullah Maki. Allahumma ya Allah, rajutlah hati kami dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini, khususnya bela negara, bahwa kami akan melanjutkan perjuangan para pahlawan kesuma bangsa yang telah menegakkan dan mendirikan bangsa Indonesia ini. Diskusi terbuka ini akan dipandu oleh Dr. Kudrat Nugraha. Beliau adalah Rektor Sekolah Tinggi Bisnis Indonesia, sekaligus sebagai Sekjen dari Yayasan Barisan Patriot Bela Negara. Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Sarwono dari Sestama BGN. Profesor Dr. Sofiansyah Jayaputra. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi Indonesia. Bapak Dr. Wawan Purwanto dari staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara. Bahkan terjadi keberpalingan, maka inilah saatnya negara mulai tercabik-cabik. Tapi kalau kita memang percaya bahwa up and down itu hal yang biasa, seperti sebuah grafik pasti naik turun, ekonomi juga demikian naik turun, teknologi juga demikian. Tapi dengan semangat yang menyala, insya Allah kita akan kembali bangkit. Kemajuan ini akan terus. Saya harap kita sama-sama dengan bela negara, ya, bergandengan tangan, ya, semua tadi anak bangsa, ya, baik kita itu di generasi, ada yang milenial, ada yang X, ya, atau baby boomer gitu ya, tetap bersatu. Juga bagaimana berpikir bahwa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bagaimana kaitannya juga membangun satu kesadaran supaya masyarakat Indonesia sekarang ini dari yang tadi Indonesia gelap menuju Indonesia terang benderang, ya Indonesia indah dan Indonesia cerah. Kalau Bapak ini kolaborasikan tadi Pak, MMC kemudian dengan BGN, tidak ada yang rugi, saya jamin. Kalau ini fokusnya nih, ya, fokusnya ini problem, ini opportunity, kira-kira kita akan fokus kemana? Problem, opportunity-nya hilang. Gak ada tuh yang namanya krisis. Maksudnya kita sikapi itu ada. Namun kita jangan terbawa ikut-ikutan krisis. Kita harus menjadi sumber penerang. Kita harus menjadi generator. Jangan jadi lilin. Gak bagus jadi lilin. Itu istilah menurut saya gak cocok buat kita sebagai pengusaha. Tapi kita bagaimana menjadi sumber penerang yang lainnya. Memberikan optimisme. Tebarkan optimisme dari teman-teman MMC.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Siapa di antara Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini merasa bersyukur? Mana sayanya? Yang merasa bersemangat? Yang merasa dua-duanya? Itu saya sangat bersyukur, Bapak-bapak sangat bersyukur. Kita siap untuk menyambut Indonesia Emas. Siapa di antara Bapak yang hari ini merasa bersyukur? Yang siap menyambut Indonesia Emas? Yang siap dua-duanya? Tos kiri kanannya, engkau luar biasa saudaraku. Namun, saya sangat khawatir sekali pada tahun 2022, saya terbayang gitu ya. Saya teringat kembali flashback 2022, saya sangat malu nih kalau sebuah peristiwa ini terjadi gitu loh. Bisa jadi bukan hanya saya, bisa jadi Pak Jenderal, bisa jadi rakyat Indonesia, bahkan presiden kita. Ada sebuah peristiwa pada saat itu tahun 2022, siapa yang tahu peristiwa itu berlangsung di Bali? Ada yang tahu di Bali ada sebuah peristiwa apa? G20, betul, G20. G20 grup 20 itu dilaksanakan di mana itu? Di Bali ya. Nah, kenapa kok saya khawatir sekali dengan peristiwa ini? Nah, tentunya panggung G20 itu tentunya dihadiri oleh kepala negara maju. Betul-betul. Di situ ada negara-negara maju. Nah, di sini. Ini ada siapa ini? Joe Biden. Ini adalah salah satu negara terkuat. Mereka hadir. Kemudian, terima kasih. Kemudian bukan hanya Joe Biden. Ternyata yang hadir siapa lagi? Tampilkan. Nah, ini siapa? Xi Jinping. Mereka hadir di sini. Kita lihat senyumannya Pak Jokowi, presiden kita waktu itu. Bagaimana kalau melihat? Cerah apa cerah ini? Cerah tentunya. Ya, kenapa? Bisa melaksanakan acara yang sangat luar biasa. Acara 4 tahunan. Yang pertama tahun 1999. Betul ya Pak Dokter? Itu berlangsung di Kanada, kalau saya tidak salah. Dan alhamdulillah Indonesia dipercaya ya untuk melakukan G20. Dan tentunya bukan hanya beliau saja. Siapa lagi nih? Nah, ini mungkin bisa jadi, wah ini ada yang bangga. Siapa ini? Erdogan. Pak Jokowi juga sangat luar biasa, dihadiri oleh pemimpin negara yang sangat luar biasa. Betul-betul. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan kita. Betul-betul. Siapa di antara Bapak Ibu yang bangga menjadi rakyat Indonesia? Yakin apa yakin bangga? Bangganya berapa persen nih kira-kira? Benar 100%. Tunjukkan. Talk is cheap, omong murahan. Keluar dari sini harus tunjukkan bahwa kita bangga dengan negara kita. Siapa Pak siap? Oke. Kemudian yang selanjutnya. Nah ini. Jadi kenapa saya agak khawatir? Ternyata ya, panggung semegah ini yang dilaksanakan di Hotel Kempinski, yang membuat backdrop ini adalah yang berdiri di atas panggung ini. Saya tidak pernah terbayangkan sedikit pun ya bisa mendapatkan amanah untuk membuat panggung semegah itu, Pak. Kenapa? Saya pun kok berani gitu ya. Namun ternyata hasil belajar di MMC luar biasa, membentuk karakter diri kita, membentuk karakter teman-teman. Bagaimana kita harus take responsibility. Ini adalah bentuk bela negara saya. Kewajiban bagi kita sebagai warga negara, bela negara sesuai dengan profesi. Betul ya Pak Wan ya? Nah, karena saya sebagai pengusaha, saya terpanggil. Dan saya ambil tuh resiko itu. Saya ambil tanggung jawab itu hanya dalam waktu 2 bulan. Padahal event ini, G20 ini mungkin bapak-bapak semuanya mengetahui pasti persiapannya bukan setahun 2 tahun. Dari 2019. Saya alhamdulillah ya, saya tidak tahu bagaimana ceritanya, namun suatu waktu saya dihubungi. Mungkin pihak ketiga. Untuk melaksanakan event yang tentunya ini bukan event kecil gitu. Ini sebuah event yang sangat luar biasa. Bayangkan Pak, hanya waktu 2 bulan persiapan dari mulai koordinasi, desain, segala macam sampai kita jadi finish good itu harus selesai. Itu yang sangat luar biasa menjadi tantangan. Oh ternyata
Saya yakin pasti bisa. Alhamdulillah dengan seluruh upaya, dengan bersama-sama, dan tentunya juga dapat masukan, dapat saran, dan dapat motivasi dari sahabat-sahabat semuanya, dari Gurunda juga. Alhamdulillah step by step dari mulai perencanaan, pelaksanaan, ya kemudian selesai pada waktunya. Bayangkan Pak, kalau tidak jadi bagaimana tuh? Bagaimana coba? Muka negara ini di negara-negara lain. Dan ternyata bukan ini aja, saya bagaimana set up tentunya di konvensinya itu Pak, kan di tengahnya itu ada sebuah pulau kan, atau sebuah globe negara-negara maju, itu kita set up. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kebersamaan dengan tim, kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Dan terima kasih tentunya kepada sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah ya dengan tugas ini saya merasa bersyukur gitu ya. Bahwa kami dari sebuah kota kecil di Bekasi namun bisa berkontribusi untuk negara ini. Itu yang patut syukuri. Dan ternyata dengan sesulit apapun, ya, tantangan sebesar apapun yang kita hadapi, dengan kesungguhan, dengan keuletan, dengan teliti, dengan koordinasi, dan dengan kesabaran, insya Allah sesulit apapun halangan, rintangan, cobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Setuju apa setuju? Nah itu yang saya dapatkan pelajaran. Kita keliru dalam menyikapi informasi. Ini sebuah pola nih ya. Ya, apabila informasinya sumbernya benar, maka seseorang akan mempunyai keyakinan. Betul-betul. Dan keyakinannya benar, kalau informasinya benar. Namun apabila informasinya keliru, dia akan mendapatkan keyakinan yang keliru. Sehingga kalau seseorang itu yakin, pasti dia akan berbuat. Betul-betul. Kenapa Bapak sholat? Karena ada keyakinan. Oh iya, dengan sholat saya akan hidup selamat. Kemudian apa? Setelah action, hasilnya bisa dipastikan benar. Namun ya, kalau informasinya tidak benar, ya, kalau informasinya keliru, itu bisa dipastikan resultnya pun keliru. Maka dari itu informasi berbanding lurus terhadap result. Nah maka dari itu kita harus hati-hati. Di zaman saat ini, di zaman di era globalisasi, ya kita tidak bisa membendung informasi. Bayangkan apa jadinya kalau tiap hari kita dibom ya oleh informasi-informasi. Lanjutkan slide berikutnya. Nah terus diberikan informasi-informasi yang tentunya belum tentu kebenarannya. Mau itu korupsi, mau itu tadi yang disampaikan, dinamika di negara ini. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang wah nggak jelas lah. Kemudian kita tidak bisa memfilternya. Apa jadinya coba diri kita? Apabila kita tiap hari dibom oleh apa? Krisis ekonomi. Wah saat ini krisis, wajarlah bisnis saya turun. Nah, kita udah terkontaminasi. Padahal kita nggak mau orang lain krisis, diri kita jangan krisis. Gak mungkin kita berhenti makan, mungkin anak kita berhenti sekolah. Jelas sampai di sini? Ya, ada perselingkuhan lah. Wah udah sekarang jadi konsumsi publik yang gak jelas. Sebetulnya kita harus sadari bahwa informasi yang disampaikan melalui media elektronik, ya saat ini udah handphone itu luar biasa, itu setan gepeng yang sangat luar biasa itu handphone itu. Kita nggak bisa cegah itu. Betul-betul, ya handphone ini, waduh, memang ada sisi positif, kita akui, kita ada sisi negatif. Maka itu bagaimana kita mengontrol yang kita bisa kontrol. Ya, terkait korupsi, PHK, mungkin perusahaan tutup, perselingkuhan, wah nggak jelas melalui TV, YouTube, Google, wah pokoknya nggak jelas lah. Tiap hari, tiap detik orang Indonesia itu berapa jam dalam pegang handphone sehari? 8 jam hasil survei, bayangkan. Kita dijejelin informasi yang belum tentu kebenarannya. Apa jadinya coba? Ya, kalau ini nih terus diberikan maklumat atau informasi yang nggak jelas Pak, ya terus informasi dari temennya, informasi dari TV, informasi dari YouTube, informasi dari Google, informasi dari Facebook, dari Instagram, kemudian dari mana lagi? Dari TikTok, terus informasi datang hadir kepada kita semuanya ke dalam pikiran kita. Apa yang terjadi? Kusut, potensi dirinya hilang.
Ya perjudian lah, mungkin pornografi kita, wah itu luar biasa. Ya. Bisa terkapar Pak kita. Ya. Apabila kita tidak mampu memfilter informasi itu. Sehingga tadi disampaikan, saya setuju sekali, ya Indonesia emas itu hilang, padahal itu nyata. Bukan hayalan Indonesia emas itu, betul Pak Wan ya? Itu nyata. Namun tadi gara-gara informasi yang datang silih berganti, ya tidak henti-hentinya kita dapatkan. Bayangkan apa yang jadinya anak-anak kita. Kita oke lah, usia kita mungkin udah menjelang maghrib nih semuanya. Ya, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun kita udah dikafanin di antara kita. Tapi anak kita bagaimana nih? Salah satu pondasinya yang mampu memfilter adalah keimanan kita. Setuju apa setuju? Ya, itu yang terjadi. Bagaimana nih kalau informasi ini hadir kepada kita nih? Muncul kan Kang? Ya. Nah, ini adalah polanya, ya, seperti tadi. Itu pola yang kita harus sadari, harus pahami, ya, bahwa maklumat ini bahaya kalau terus ya berita-berita kabar negatif itu datang pada diri kita. Coba bayangkan. Informasi-informasi yang enggak jelas masuk ke otak kita. Munculkan slide berikutnya nih. Informasi apa? Contohnya nih, berita apa? Nah, berita yang terbaca sebelum ini Kang, Trump. Ya, nah ini efek tarik Trump, saham hancur, harga minyak anjlok, inflasi. Ini akan sangat luar biasa kepada diri kita. Ya, warga MMC mungkin terpuruk. Oh iya nih, memang dunia aja sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini kacau. Betul-betul. Ini sejak katanya bilang ini presiden paling selengean, betul ya katanya. Ya, ini adalah ya mungkin salah satu contoh bagaimana memimpin negara sebagai bisnis. Elon Musk kan begitu kan? Sehingga apa? Ya perang tarif dagang. Itu yang terjadi. Setuju apa setuju? Oke, mungkin informasi ini. Ya kira-kira baca coba. Terdakwa 1, 2, 3 go. Kemudian bawahnya. Nah ini kan informasi-informasi yang menurut saya, waduh, bisa bahaya gitu loh. Sehingga apa? Terpengaruhi diri kita pada tugas kita sebagai pengusaha. Bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana mensejahterakan karyawannya, bagaimana melayani customernya. Setuju apa setuju? Oke, itu yang terbaca. Ini yang tertonton melalui YouTube, melalui IG, melalui TikTok. Banyak sekali. Bapak Ibu nggak usah klik aja muncul sendiri kok. Betul? Bagaimana data center sekarang bermunculan di mana-mana. Oh tahu nih Bapak ini sering buka utang, terus disuguhin utang, betul-betul. Kan faktanya seperti itu data center. Dia tahu kita nggak pernah, kita buka klik sekali itu akan terus dihantuin, terus didatengin. Kemudian selanjutnya, ya selanjutnya apa lagi nih? Terus. Ya ini informasi-informasi yang nggak jelas nih kita tonton, ya dan itu belum tentu gitu bermanfaat bagi kita. Terus, nah ini sama ya, apabila maklumat tuh informasinya terus silih berganti kita nggak selesai-selesai. Bagaimana kita memikirkan masalah diri kita sendiri kalau kita sibuk nih baca kayak gini, nggak jelas apa jadinya. Apabila ini informasi terus silih berganti datang kepada pikiran kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, semuanya dia terpengaruhi otaknya. Sehingga apa yang terjadi? Baca tuh, blackout, langsung ambruk. Wah. Ya, saking bingungnya, dia bingung mau ngapain. Pikirannya terbebani oleh sesuatu yang sebetulnya bukan untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Setuju apa setuju? Nah, kemudian apalagi nih, sadari, bayangkan ya, bahwa memang dolar naik, tapi yakin di setiap krisis itu selalu terhampar opportunity. Pada saat COVID, apa semuanya terburuk? Bisnis apa Bu yang maju pada saat COVID? Daster, daster kan? Ibu-ibu nggak kemana-mana pakai dasteran aja di rumah. Apalagi jamu, madu, jahe, banyak sebetulnya ya. Di setiap krisis itu tidak mungkin justru terhampar di situ opportunity, bagaimana diri kita menyikapinya. Itu loh.
Jangan sampai kita ikut-ikutan krisis. Setuju apa setuju? Ya, pada saat krisis di dolar naik, bagaimana tuh ekspor yang untung? Betul-betul, yang punya falas untung itu. Oke, selanjutnya ada perusahaan tutup. Memang ada faktanya perusahaan tutup gitu loh. Kemudian ada perang, betul gitu kan. Baik perang dagang ya maupun perang, itu betul ada peristiwa gitu loh semuanya. Ada kejadian itu. Namun ini semuanya, permasalahan ini, problem ini kita harus pandai menyikapinya gitu loh. Jangan sampai kita tidak bisa menglokalisir masalahnya. Sehingga apa? Semua peristiwa itu ditaruh di sini nih. Sehingga kita gelap. Padahal ini peristiwa biasa saja, seperti halnya di panggung ini. Ini bagian dari kehidupan. Perjalanan yang harus kita lalui. Lihat di panggung ini indah, ada flipchart, ada kursi, ada air minum, ada partitur, ada bendera. Seperti ini gitu loh. Jangan semuanya kita terus ditaruh di sini nih. Sehingga kita tidak bisa melihat keindahan dunia ini. Kita tidak melihat opportunity yang lain. Karena kita tidak mampu memanage, memfilter informasi yang kita masuk ke dalam diri kita. Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami ini ya. Pada tahun berapa ini? 2019. Betul ya, 2020 masuk ke negara kita pada bulan Maret. Tanggal kalau nggak salah tanggal berapa? 2020 bulan Maret ya. Nah, ini terjadi pada diri kita. Ya, betul ada pandemi. Ya. Betul sekali ada pandemi. Namun pandemi itu menjadi sebuah krisis. Kenapa? Karena digoreng oleh informasi yang nggak jelas. Setuju apa setuju? Ya, yang disampaikan di informasi itu apa? Kematian. Padahal yang sukses, yang sehat juga banyak. Kenapa orang tidak mau dirawat di rumah sakit? Stres kan dia? Karena dia mendapatkan informasi yang nggak jelas. Ya, padahal ya banyak yang sehat, banyak yang bisa beraktivitas kembali. Namun tadi tuh informasinya, padahal informasi itu dia bersekongkol sama informasinya. Ya, sehingga apa mempengaruhi? Sehingga apa? Kita khawatir, kita takut, cemas, ada yang stres, kan begitu kan? Nggak mau dirawat. Nah, karena apa? Kita tidak bisa memfilter informasi. Jadi terjadinya sebuah krisis karena tadi, betul pandemi itu ada, kita akui fakta itu ada. Sehingga kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, kita bisa sikapi itu. Dan selanjutnya, nah sehingga apa? Aduh, bisnis saya ditutup. Alhamdulillah dengan kurang lebih sekitar 200 karyawan, waktu itu suruh ditutup Pak. Saya dirawat di rumah sakit, istri di rumah suruh ditutup. Bayangkan coba, karyawan nih bagaimana nangis itu. Sehingga mengajukan ke pemerintah harus buka karena pekerjaan harus dilakukan. Ya, kebetulan saya punya 2 bisnis, satu di manufaktur, rekayasa industri, support ke perusahaan-perusahaan Jepang, hampir 100% perusahaan asing di Bekasi Pak, ke grupnya Astra, dan satu lagi retail. Alhamdulillah ide muncul justru dengan COVID itu bagaimana? Nah ini bikin apa? Cepat cuci tangan. Itu hampir seluruh waktu itu kita dapat order dari Natuna, hampir tiap pulau. Ternyata oh iya bisa loh gitu loh. Ya, dan alhamdulillah itu menghantarkan sampai hari ini bisnis masih eksis, karyawan pun masih tetap, masih utuh, dan saya sangat bersyukur tentunya. Makanya bersyukur kenapa munculkan Kang? Kita harus bersyukur gitu loh. Ya justru dengan tadi COVID, oh iya kita banyak belajar. Ya, kita bisa bagaimana menaikkan kapasitas diri kita. Karena problem itu gak akan bisa dihilangkan. Selama kita hidup bisa jadi problem yang akan kita hadapi bisa jadi lebih besar dan lebih sulit. Maka dari itu apa? Naikkan kapasitas diri kita. Bukan problemnya yang dihilangkan, tapi kapasitas diri kita yang dinaikkan. Sehingga kita bisa lihat opportunity apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Jelas sampai di sini? Siapa di antara Anda yang siap menaikkan kapasitas dirinya dengan terus belajar? Yakin? Oke. Nah, selanjutnya tentunya ya ini tidak mudah ya. Ini salah satu kuncinya adalah kita tetap stay focus on our goal. Karena apa tadi? Kalau ini fokusnya nih ya, fokusnya ini problem, ini opportunity, kira-kira kita akan fokus kemana? Ke problem, opportunity-nya hilang. Karena tiap hari dibom dengan informasi negatif gitu loh. Maka dari itu kita harus punya circle.
Saya bersyukur punya circle ini yang justru dengan di dalam circle ini mendorong kita, mengepus kita untuk bagaimana sampai limit kita gitu. Jadi energi, oh ya harus tetap optimis, bukan melemahkan. Makanya dari itu, kalau mau lihat seseorang, lihat komunitasnya, lihat lingkungannya. Kalau kita bergaul dengan lingkungan positif, insya Allah dia akan mempunyai energi positif. Setuju apa setuju? Siapa di antara Bapak yang siap untuk menaikkan kapasitas dirinya? Siap ya? Oke, yang selanjutnya. Nah, ya. Kita harus tutup mata terhadap informasi yang belum tentu kejelasannya. Ya. Udah skip aja, kalau memang kita nggak perlu, nggak usah. Ya. Kita harus bisa membedakan mana yang memang kita butuhkan dan kita ingin. Kalau memang nggak butuh, udah skip aja. Karena akan jadi sampah dalam kita, atau jadi little voice, nggak usah lah itu susah, oh nggak mungkin kamu nggak bisa, itu kan yang terjadi dalam diri kita, ada pergulatan itu, betul-betul. Nah kita harus bisa membedakan mana nih, ya informasi yang benar dan itu kita butuh, atau memang informasi sampah. Nah kita juga harus apa? Tutup telinga, ya kita harus tutup telinga dari informasi-informasi yang nggak jelas. Apa yang kita butuhkan sebetulnya saat ini? Sebagai apa pribadi masing-masing, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kapasitas dirinya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya jangan sampai informasinya itu malah melemahkan, menjadi energi negatif. Ya udah, kita akan terbawa informasi yang nggak jelas tadi. Kita bukannya bertumbuh, tapi yang ada kita hilang. Banyak apa banyak saudara kita di luar sana yang bisnisnya hilang, mandek. Karena bisa jadi nggak paham nih harus belajar kemana. Saat ini kalau kita sebagai pengusaha nggak mau belajar, jangan harap kita akan bisa berkembang. Karena perubahan itu sebuah kepastian. Saat ini dengan COVID, Gojek bagaimana? Tukang ojek pangkalan nggak ada. Makanan udah sampai di rumah. Kalau tidak aware dengan naikkan kapasitas diri kita, jangan harap kita bisa bersaing. Clear sampai di sini? Nah, maka dari itu kita harus bersiap. Ya, bersiap apa? Kita untuk tumbuh gitu loh. Saya yakin kok sahabat-sahabat saat ini sudah paham mana memang kita untuk bisa mendapatkan informasi seperti apa yang harus kita bisa dapatkan. Kemudian mau seperti ini, mau nangis bareng, pusing bareng mau nggak? Nggak mau. Boleh orang lain pusing, boleh orang lain nih bisnisnya turun, usahanya nggak jelas bangkrut. Kita warga MMC jangan seperti itu. Siap untuk tumbuh? Mau nangis bareng? Tidak. Bukan kita lah. Nggak keren hidup kita seperti itu. Ya, kita sebagai pengusaha tunjukkan coba. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang siap bertumbuh? Mana sayanya? Oke, yang selanjutnya. Nah, justru dengan adanya krisis, dengan adanya pandemi, apapun itu adalah sebuah seleksi. Betul-betul, seleksi bibit unggul. Diri kita itu bibit unggul atau bapuk, kan begitu kan? Betul ya? Kita tinggal diri kita sendiri yang menilai. Nah justru dengan krisis, dengan saat ini pandemi ataupun apapun ya situasi saat ini, ya kita tunjukkan bahwa kita adalah bibit unggul. Nah, kemudian siapa di antara Bapak Ibu yang siap menjadi bibit unggul? Oke, ayo kita song-song Indonesia emas. Bukan Indonesia cemas, tapi Indonesia emas itu nyata. Selanjutnya, ya Indonesia gelap itu nggak ada. Tapi kita warga MMC harus menjadi sumber penerang. Yang tadinya tokonya gelap, yang AC-nya nggak dingin, ayo dibenerin lagi. Buktikan nih, oh iya tempatnya bersih, pelayannya baik, suhunya nyaman, barangnya tertata rapi, tunjukkan gitu loh. Sehingga kita siap bersaing. Gak ada tuh yang namanya krisis. Maksudnya kita betul, kita sikapi itu ada. Namun kita jangan terbawa ikut-ikutan krisis. Kita harus menjadi sumber penerang. Kita harus menjadi generator. Jangan jadi lilin. Gak bagus jadi lilin. Itu istilah menurut saya gak cocok buat kita. Sebagai pengusaha. Tapi kita bagaimana menjadi sumber penerang yang lainnya. Memberikan optimisme. Tebarkan optimisme dari teman-teman MMC. Kita lunas utang, bisa loh. Kita bisa mengembangkan bisnis tanpa utang, bisa. Namun saya tanya, seberapa sungguh-sungguh kita untuk tumbuh? Saya yakin Allah memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun pertanyaannya saat ini, seberapa sungguh-sungguhkah?
Tanya kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak menjadi penerang, tidak menjadi kita inspirasi yang lain, bayangkan tiap hari ini kita dibom oleh masalah ini nih. Muncul kan nggak habis? Ya, dibom oleh utang, masalah utang pikiran kita, kemudian pajak, segala macam. Terus coba bayangkan. Kalau kita tidak memiliki kapasitasnya, kasihan orang lain gelap, yuk kita kontribusi. Tadi Pak Haji Unang setuju. Bagaimana kita langkah konkret kita, bukti nyata kita nih warga MMC. Kita mengedukasi yuk, bisa. Kesuksesan lunas utang itu bukan hanya milik warga MMC. Saudara kita juga di luar sana perlu kita. Betul-betul. Siapa di antara Bapak yang siap untuk kontribusi? Siap ya? Oke, yang selanjutnya. Nah, apa yang harus dilakukan warga MMC? Kita harus bekerja lebih cerdas, lebih keras, dan harus tuntas. Harus ABC, always be close dalam setiap permasalahan kita hadapi. Setuju apa setuju? Tapi saya menyikapinya, ini ada yang tadi, yang bom-bom tadi Kang, balik Kang. Ini bukan masalah, ini adalah mainan kita. Ya, ini adalah game aja. Jangan jadi sebuah masalah gitu loh. Siap ya? Kalau mainan kan kita paham, betul-betul. Kita bagaimana nih memenangkan permainan itu. Nah itu dalam diri kita, jangan oh ini masalah ya, itu yang tertanam adalah masalah. Ini adalah permainan biasa aja. Lanjutkan Kang, warga MMC nggak usah nih mikirin yang ribet-ribet. Tunjukkan Kang, buat simpel aja. Ya, yang penting ada duitnya. Kan saat ini banyak nih ngurusin bisnis itu dengan strategi yang rumit. Bisnis kita warga MMC itu bisnis tradisional. Perlu hadir kita, maka itu rajin ke tempat usahanya. Jangan malas. Nah, kita harus ini bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas dan harus tuntas. Sama saya juga masalah banyak. Nggak mungkin manusia di dunia ini nggak ada masalah. Pasti ada masalahnya, namun jangan dibuat masalah. Ini adalah permainan, game aja biasa. Bagaimana kita bisa naik level nanti gamenya. Karena masalah itu akan selalu ada. Ya dibuat simpel, nggak usah ribet-ribet lah. Ya kita coba bagaimana simplicity. Ya dibikin secara simpel, yang penting cepat jadi duit. Kemudian yang selanjutnya di warga MMC, wajib ini nih 3M. Harus wajib apa? Nggak dengar saya apa? M yang pertama, wajib menebar berita baik, optimisme yang disampaikan. Karena kebaikan itu tertutup oleh tadi informasi. Nah, jadi maaf ya, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh keburukan atau kejahatan yang terorganisir. Betul-betul. Ayo kita sama-sama berjamaah. Siap untuk menebar kebaikan? Oke, yang selanjutnya kita wajib menunjukkan harapan. Harapan itu masih ada. Kita sebagai muslim, kalau kita putus asa itu dosa besar loh. Betul-betul. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong, Allah Maha Ampun, Allah ada. Pertanyaannya, apakah kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, atau malah kita maksiat? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Jelas sampai di sini? Siap menunjukkan harapan? Harapan itu masih ada, nyata selama kita hidup. Oke, yang selanjutnya ya, M yang berikutnya adalah apa? Menanamkan optimis gitu loh. Ya. Kita harus selalu optimis, yakin Allah bersama kita. Yakin dengan belajar, insya Allah sesulit apapun pasti ada jalan. Segelap apapun pasti ada satu titik cahaya. Nah itu optimisme itu harus ditanamkan dalam diri kita. Memang gak gampang, gak mudah. Namun harus tugas kita adalah manusia berusaha, berdoa dan tawakal. Itu harus paham, tugas manusia di 100% di dunia ini kan itu. Betul ya? Berdoa, ikhtiar dan tawakal itu tugas kita kok. Kalau kita sudah tidak mampu, ya Allah kembalikan kepada Allah, Allah yang memberikan ujian. Saya yakin ya, di setiap kesulitan, di setiap mungkin ujian, itu selalu ada apa? Selalu ada pertumbuhan kok. Menunjukkan habis. Ya, selalu ada ruang untuk bertumbuh kita itu. Enggak segelap orang yang bayangkan, tidak itu. Waduh, orang-orang saya itu racun itu. Toksik, kita jangan. Nah, tentunya di MMC juga kita terus bagaimana nih memberikan edukasi ya pada sahabat-sahabat MMC. Dengan tadi profesional finance director, bagaimana
kita berbisnisnya itu tercatat dengan baik, karena orang Indonesia itu biasanya males nyatet, tidak tertib administrasi antara uang bisnis dengan uang rumah itu nyatu. Betul-betul di luar sana kan begitu, di sini enggak kan? Nah, sebelum saya mengakhiri acara ini, kita baca berikutnya nih. Nah, ada 3P gitu loh ya. 3P yang pertama adalah apa? Kita harus yakini sesulit apapun gak mungkin pemerintah diam. Betul Pak? Betul Pak Jenderal ya? Gak mungkin pemerintah itu diam, pasti akan berusaha. Namun kita harus tahu segala sesuatu harus berproses, gak ada yang instan. Nah, kebanyakan saudara kita di luar sana itu gak mau berproses Pak. Maunya instan aja, maunya hasil akhir. Karena prosesnya dilewati sehingga apa? Masalah yang ada, bukan solusi. Itu di luar sana. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, tentunya selain pemerintah, pengusaha kita juga harus mau berusaha. Ya, nggak cukup hanya datang, duduk, diam, nunggu aja deh. Nggak bisa begitu. Bagaimana kita mempunyai jiwa ya. Pengusaha itu betul-betul tunjukkan. Kita sebagai pengusaha itu harus paling tahu, paling peduli, paling bertanggung jawab terhadap bisnis kita. Kita nggak bisa berharap kepada yang lain, kepada karyawan kita. Yang selanjutnya, P yang ketiga adalah bekerja berdoa. Kita sama-sama bisa bersinergi, kolaborasi gitu. Saya yakin ya karyawannya yang saat ini mungkin ya kerjanya Senin Kamis seminggu 2 kali 3 kali, saya yakin pasti berdoa mereka. Betul-betul. Selain karyawannya, orang tuanya, mungkin istrinya, anaknya. Ayo kita sama-sama bersinergi. Ya. Gak bisa kita saling menyalahkan, bukan saatnya kita saling menyalahkan. Bukan saatnya kita juga menyalahkan kepada negara, bukan, kita berikan kontribusi kita. Ya, saya yakin pemerintah ya bergerak karena dia juga punya prestasi, punya indeks, punya target. Betul kan seperti itu? Nah, ini harus kita pahami. Pengusaha juga sama, punya mentality kita sebagai pejuang. Maka itu kita harus punya ilmu. Karena berjuang tanpa ilmu bisa jadi tersesat nantinya. Oke, yang selanjutnya apa ini? Nah, awas nih. Awas ya, ini ada warning. Awas ya, saat ini ya jangan sampai informasi negatif itu menjadi sebuah apa? Resonansi. Ya. Resonansi. Ini bahaya nih. Kalau informasi negatif yang nggak jelas, nggak bisa bertanggung jawab, itu beresonansi di mana-mana ngomong, wah si A, si B, si C, si begini nih. Oh iya benar juga, ayahnya, ibunya, tetangganya, kakaknya, adanya, terus informasinya sama. Tuh. Ya, padahal itu belum tentu, itu yang dibahas lagi makan, mau tidur, semuanya dibahas di dalam mobil. Yang paling bahaya, sudah beresonansi, dia terkoneksi. Ya, satu sama lain. Ini yang paling bahaya. Ya, sehingga saling menguatkan, sehingga menjadi false belief, menjadi keyakinan palsu. Jelas sampai di sini? Paham sampai di sini? Dan yang lebih parahnya lagi, ya, apabila ini semuanya terjadi, ini akan menjadi sebuah turbulensi, kekacauan yang ada. Satu sama lain punya pendapat nggak jelas. Inilah yang sebetulnya akan menghancurkan. Ya. Oleng, nggak jelas ini. Ini mana yang bisa saya pertanggungjawabkan informasinya, mana yang bermanfaat buat saya, sehingga saling menyalahkan. Ya, saling berkhianat satu sama lain. Inilah memang yang dibuat, maaf, bisa jadi ada skenario besar. Kalau kita tidak menyadari itu. Jelas sampai di sini? Siapa di antara Bapak Ibu yang yakin optimis Indonesia emas akan hadir? Yakin?